Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rania Ramadhani, aku dari Prodi Kimia Industri dengan NIM F0A023018. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi minggu kemarin, yaitu tentang momentum linear dan tumbukan. Langsung saja kita akan masuk materi. Ada beberapa fenomena yang berhubungan dengan bab ini, yaitu yang pertama tentang kenapa meriam mundur setelah menembakkan pelurunya. Terus apa yang menentukan kecepatan bola ketika setelah dipukul. Terus ada airbag sebagai pengaman. Apa pertimbangan dalam rancangannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab dengan menerapkan hukum 2 Newton secara langsung karena gaya-gaya yang terlibat dalam interaksi tidak banyak diketahui dan bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Dalam bab ini saya akan menggunakan pendekatan baru mana tidak harus diketahui apapun tentang gaya-gaya tersebut untuk menjawab pertanyaan sejenis itu. Akan digunakan pendekatan baru dengan konsep yang pertama, yaitu momentum impuls, hukum momentum impuls, dan hukum kekekalan momentum. Dalam bab dinamika partikel telah dijelaskan dan digunakan hukum Newton 2 untuk sebuah partikel. Bisa nggak Mbak? Dalam bab kerja dan energi, hukum 2 Newton dinyatakan dalam teorema kerja energi, yaitu W sama dengan setengah M kali Vf. Teorema ini telah membantu dalam menyelesaikan banyak masalah fisika dan mendapatkan hukum kekekalan energi. Cara lain menyatakan hukum 2 Newton yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena di atas, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kemudian di sini ada gaya total yang bekerja pada sebuah partikel yang sama dengan laju perubahan terhadap waktu dari perkalian massa dan kecepatan. Besaran hasil kali massa dan kecepatan ini disebut momentum linear atau momentum. Simbol untuk momentum sendiri adalah P, di mana P sama dengan M kali V, yaitu momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Kemudian kita masuki materi selanjutnya. Perhatikan peristiwa ini, pembukaan antara raket bola dengan raket. Peristiwa tersebut terjadi sangat cepat dengan gaya bekerja dalam waktu yang singkat. Suatu partikel dikenai gaya total konstan selama interval waktu dari T1 ke T2, maka delta P sama dengan dalam kurung sigma F dikali T dikurang T2 dikurang T1. Kemudian gaya seperti ini yang ada di gambar tabel ini bisa dilihat pada gambar ini. Gambar seperti ini disebut gaya impuls. Contoh dari gaya impuls adalah gaya bola golf dengan sticknya. Gaya antara dua bola bilyar, maksud saya, benda yang terpecah menjadi bagian-bagian lebih kecil. Dimana di sini ada rumus I impuls sama dengan delta P impuls sama dengan PF dikurang PI, dimana PI impuls, PI itu adalah momentum awal partikel, dan impuls PF itu adalah momentum akhir partikel. Kemudian contoh daripada impuls itu sendiri adalah sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat ini sebuah bola basket, sebuah bola baseball dengan M sama dengan 0,14 kg mempunyai kecepatan awal V0 sama dengan minus 38 meter per sekon. Ketika mendekati raket, arah mendekati raket dianggap arah negatif. Raket melakukan gaya rata-rata yang jauh lebih besar daripada berat bola, dan bola dipantulkan dari raket dengan kecepatan akhir Vf sama dengan plus 58 M per S. Pertanyaannya yaitu yang pertama, tentukanlah impuls pada bola yang diberikan oleh raket. Yang kedua, anggap waktu kontak adalah delta T sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 3 sekon. Tentukan gaya rata-rata pada bola oleh raket. Kemudian yang pertama adalah 0,14
dikali dengan 58 dikurang dengan minus 38, yang mana kita ketahui adalah 0,14 adalah berat masanya baseball, yaitu M sama dengan 0,14 kg. Terus 58 ini adalah kecepatan akhir dari Vf, dan yang 38 ini adalah kecepatan awal, yaitu V0 sama dengan minus 38 mprs. Kemudian kita lakukan perhitungan dengan didapatkan hasil, yaitu I impuls sama dengan 13,4 km per sekon, kilogram meter per sekon maksud saya. Kemudian lanjut dimasukkan lagi dari sigma impuls F sama dengan impuls I per delta T sama dengan 13,4 tadi, yang hasil tadi itu dibagi dengan pertanyaan kedua, yaitu anggap baku kontak adalah di mana delta T-nya sudah diketahui, yaitu 1,6 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian kita bagi saja sehingga didapatkan hasil 8,375 dikali 10 pangkat 3. Kemudian kita memasuki materi selanjutnya, yaitu perbandingan momentum dan energi kinetik. Di sini ada teorema impuls momentum, yaitu perubahan momentum partikel karena impuls yang bergantung pada waktu dari lamanya gaya bekerja. Yang kedua yaitu adalah teorema kerja energi, perubahan energi kinetik bila kerja dilakukan pada suatu partikel. Kerja total bergantung pada jarak di mana gaya total bekerja. Terus memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tumbukan dan kekekalan momentum. Teman-teman bisa lihat, perhatikan dua partikel yang saling berinteraksi. Masing-masing partikel menerima dua gaya, yaitu gaya luar eksternal dan gaya interaksi pada partikel lainnya. Kemudian yaitu tumbukan antara dua partikel. Dua partikel dengan massa M1 dan M2 bergerak saling mendekat dan bertumbukan. Jika tumbukan terjadi dalam waktu yang sangat singkat atau gaya eksternal dapat diabaikan, maka momentum sistem kekekalan. Bila massa kedua partikel M1 dan M2 diketahui dan kecepatan kedua partikel yaitu V1i dan V2i juga diketahui, maka ada dua variabel lagi yang harus ditentukan, yaitu kecepatan kedua partikel setelah tumbukan V1f dan V2f. Kemudian ada tumbukan elastik. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana itu tumbukan elastik. Apa itu tumbukan elastik? Bisa teman-teman lihat di sini. Ini ada juga contoh tumbukan elastik. Kemudian ini ada rumusnya, yaitu M1 kali impuls V1F plus M2 impuls V2F sama dengan M1 impuls V1I plus M2 impuls V2I. Bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian beberapa kasus khusus seperti membayangkan bola tumpukan antara dua bola billiard. Kemudian bayangkan tumpukan antara dua bola billiard, bayangkan partikel 1 sebagai bola tenis yang dilempar ke dinding. Masuki yang materi selanjutnya, yaitu tumbukan tak elastis sempurna. Pada tumbukan tak elastis sempurna, momentum